sayang ini sudah agak lama di awal saya menjabat di BPHN tahun kemarin itu sudah kita usulkan ke Kemenpan RB, sampai sekarang juga belum kelar karena masih ada perbedaan menyangkut masalah tugas dan fungsinya. Bahkan saya sudah juga berpikiran bahwa kalau badan ini kurang besar karena itu harus strukturnya Direktorat Jenderal. Kita mengusulkan Direktorat Jenderal pembinaan reformasi dan pembinaan hukum nasional. Direktorat Jenderal Reformasi Hukum Nasional. Nah, sayang nomenklatur ini juga masih perdebatan karena kita tidak bisa memutuskan sendiri, walaupun kita punya gagasan kawan-kawan BPHN untuk bagaimana agar peran strategis BPHN itu lebih tidak hanya melulu sebagian besar terkonsentrasi pada hukum tertulis, hukum peraturan perundang-undangannya. Jadi nanti bisa berebut ini dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, penerangan jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pengerti, saja titik hati ku hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayuban ilmu nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono, Dekan Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Pajajaran. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus dari program S2 dan S3, yaitu Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana, SHM HUM. Beliau saat ini adalah Kepala BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Apa kabar, Prof? Baik-baik, sehat selalu. Mudah-mudahan Pak Bambang juga demikian. Terima kasih. Prof Widodo ini lahir di Jember 9 Mei 1971. Prof, mungkin mulai bisa diceritakan ya, ketika kuliah dari Universitas Jember, kemudian S2 dan S3 diselesaikan di Universitas Pajajaran, merintis karir sebagai dosen, tapi kemudian menjadi Dirjen Perundang-undangan, dan saat ini menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum dan HAM, dan merangkap sebagai Komisaris Utama PT Askrindo. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Bambang. Jadi memang waktu itu saya yang S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Jember, banyak belajar buku-buku hukum tata negara terutama karena memang minat saya hukum tata negara. Dan di sana saya banyak membaca buku-buku literatur hukum tata negara itu dari begawan-begawan hukum yang ada di Universitas Pajajaran. Profesor Sri Sumantri, Profesor Ateng Safruddin, dan juga di lapangan hukum publik, terutama hukum internasional, kita kenal nama besar Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, yang banyak memberikan warna dan juga pernah di BPHN juga. Jadi luar biasa, saya kira
saya juga bangga bahwa saya bisa banyak belajar di program S2 dan di S3 di Universitas Padjadjaran karena saking gandrungnya Ya. untuk menekuni belajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di sana. Ya. Dan kemudian setelah lulus di 2007 kurang lebih Ya. di program S3, saya kembali ke Fakultas Hukum Universitas Jember untuk meneruskan tugas-tugas pengabdian sebagai dosen di sana, dan selang beberapa lama kemudian diminta untuk menjadi ketua bagian hukum tata negara. Dan berikutnya kemudian 2 tahun kurang lebih berjalan. Setelah itu saya dipercaya untuk memegang jabatan sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Sampai kemudian di tahun 2015, saat itu bersamaan dengan sebelumnya itu didahului dengan pengukuhan guru besar saya sebagai guru besar hukum tata negara. Itu saya kemudian diminta oleh beberapa kolega kawan untuk mencoba open bidding di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, itu awal bagaimana kemudian saya bisa ikut berkiprah di Kementerian Hukum dan HAM sampai sekarang ini kurang lebih hampir 7 tahun di Kementerian Hukum dan HAM. 2015 sampai kurang lebih 2021 sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Setelah itu sampai sekarang kemudian ditugaskan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lauli ditugaskan sebagai Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kalau di Askrindo, sebetulnya sebelum di Askrindo saya ada di Jasindo, di BUMN. Jadi mungkin karena background regulasi dan di sana fungsi komisaris itu terutama bagaimana menjadi fungsi penasihatan dan pengawasan agar seluruh kegiatan korporasi itu bisa berjalan pada track GCG, Good Corporate Governance. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Itu yang kemudian setelah kurang lebih hampir 5 tahun juga di Jasindo, kemudian bergeser di Askrindo. Jadi sama-sama bernaung di BUMN di komisaris utama. Baik, Prof. Sebagai pakar hukum tata negara, saya kira menarik posisinya di Dirjen Perundang-undangan, kemudian di Kepala BPHN. Ini sebenarnya bedanya di mana ini titik beratnya? Ini kan hampir sama ini kira-kira
bidang-bidang yang ditangani, Prof? Iya, kalau dari sisi itu sih berbeda. Kalau dari sisi itu sih berbeda. Kalau di waktu di Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kita fokus pada bagaimana hukum perundang-undangannya, mulai dari proses penyelarasan, harmonisasi, substansi sampai kemudian pada ujungnya di pengundangan. Dan juga memberikan pendampingan kepada teman-teman kementerian lembaga, memberikan dukungan fasilitatif untuk melakukan harmonisasi penyelarasan agar substansi peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun material itu tidak ada cacat di dalamnya. Nah, kalau sebagai BPHN lebih luas sebetulnya, karena badan ini memang bertugas untuk membina hukum nasional. Hukum nasional ini kan tidak sebatas pada hukum tertulis, Schrijvenrecht atau peraturan perundang-undangan saja, tetapi semua aspek hukum adat, hukum internasional, sistem hukum nasional yang ada di di kita di sana. Jadi mungkin lebih luas di BPHN. Di sana memang ada tugas yang beririsan juga dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terutama menyangkut masalah penyusunan program legislasi nasional. Di sana ada prolegnas, tapi ini memang di sisi pemerintah untuk prolegnas undang-undang yang mau rancangan undang-undang yang mau kita masukkan prolegnas dari berbagai kementerian lembaga kita layani. Kemudian juga ada Proksun, program penyusunan khusus untuk RPP, kemudian Perpres. Juga evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu juga ada di BPHN. Di Direktorat Jenderal PP tidak ada. Di sana hanya ada Direktorat Perancangan, kemudian Direktorat Harmonisasi 1, Harmonisasi 2, yang tugasnya menyelaraskan baik itu level RUU, RPP, Perpres sampai peraturan menteri. Nah, itu perbedaan secara prinsipil antara Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan BPHN di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Jadi seperti hulu dan hilir gitu ya, Prof. Jadi seperti BPHN ini yang menyiapkan bahan-bahannya, kemudian Dirjen Perundang-undangan yang memasak dan menyajikan gitu kira-kira. Iya, nah, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi yang menarik karena Prof. Widodo ini menjalani dua-duanya, dan tadi dikatakan belajar di Unpad karena memang banyak senior-senior yang dulu juga berada di lingkungan itu rata-rata dari Unpad. Ya luar biasa, Profesor Sri Subandri, Profesor Bagir, Profesor Ateng. Syafruddin, itu banyak di sana begawan-begawan hukum yang memberikan warna pada pembangunan sistem hukum nasional kita. Dan juga saya masih ingat bagaimana Prof. Sri Sumantri di amandemen pertama memainkan peran sebagai begawan hukum tata negara, menyusun amandemen, memberikan warna pada proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Komisi Konstitusi pada saat itu, ketua Komisi Konstitusi. Universitas di Bandung, Pajajaran
Widodo ini orang yang menguasai teori dan menjalani praktek, gitu ya. Saya akan menanyakan mengapa akhir-akhir ini justru proses pembuatan undang-undang itu banyak dinilai kurang aspiratif. Dan puncaknya adalah ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi catatan yang mungkin sangat sangat menohok gitu oleh MK, bahwa diminta untuk mengulangi lagi prosedur aspirasinya, Prof. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Memang pertama kalau saya lihat secara normatifnya saja. Iya. Pertama dari aspek normatif, kenapa sih kok nggak melibatkan partisipasi publik? Iya. Walaupun sebetulnya ada. Tapi apabila kita kemudian kejar lebih jauh, kalau partisipasi publik itu secara kuantitas apa sudah ada aturan dari peraturan perundang-undangan? Oh, partisipasi publik itu diwakili 100 orang misalnya. Yeah. Oh, diwakili hanya 3 kabupaten. Yeah. Oh, diwakili hanya segmen misalnya masyarakat petani. Yeah. Kita ini kan juga kadang mengklaim partisipasi publik tidak diikutkan, tapi ya kita sendiri tidak berusaha menjabarkan secara dengan indikator yang jelas begitu. Misalnya, memenuhi sudah syarat partisipasi publik apabila sudah ada minimal misalnya 3 elemen masyarakat, misalnya. Dari kelompok masyarakat ini, dari NGO, dari apa, sudah cukup. Ini tidak ada parameter itu. Dan kalau kita sebut partisipasi publik, partisipasi masyarakat, jumlah masyarakat kita itu banyak. Dan ini baru dilihat dari segmen masyarakat. Kemudian bagaimana pendapatnya? Pendapatnya juga bisa pro dan kontra. Kesulitan kita juga, mana ini yang mau diikuti? Ada kelompok yang pro, ada yang kontra. Ketika kita memilih salah satu, mereka mengatakan, nah ini tidak menyerap aspirasi kami, berarti tidak partisipasi publik. Nah, ini saya kira juga kesulitan. Dan ini dialami juga saya kira Pak Bambang Sadar di DPD. Kesulitan kita untuk mengkuantifikasi, memverifikasi apa yang kita sebut dengan partisipasi publik. Sampai sekarang itu masih sumir. Jadi seperti apa sebetulnya partisipasi publik? Sama seperti RUKUHP. Iya, betul. Itu sebetulnya sudah berjalan hampir 45 tahun yang lalu kan, itu bergelut di sana, sudah ada pembahasan, diskusi. Nah, apakah itu tidak termasuk partisipasi publik? Nah, kadang-kadang kita memang terjebak dengan soal itu. Kemudian juga misalnya sudah kita masukkan di dalam website kementerian rancangan itu. Apakah itu bukan bahagian dari partisipasi publik untuk menyerap? Jadi memang saya kira pertanyaan dasarnya memang soal partisipasi publik ini memang harus kita selesaikan dulu. Ini batasan-batasannya seperti apa? Mungkin sehingga setiap orang kemudian mengklaim ketika aspirasinya tidak masuk, wah ini tidak aspiratif ini. Nah, itu jadi susah juga. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision, lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup lah. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus. Mungkin akan bagus kalau begitu, Bro. Jadi setiap pembuatan rancangan undang-undang kemudian diumumkan di koran bahwa ini rancangan undang-undang sedang dibahas. Silahkan masukkan melalui kanal apa saja misalnya disebutkan, dan batas akhirnya adalah ini tanggal berapa. Mungkin dengan cara begitu orang nggak bisa mengklaim lagi, salahnya nggak memasukkan. Mungkin seperti itu, Bro. Sebetulnya di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sudah dilakukan itu. Oh, gitu ya. Juga sudah begitukan. Jadi, tapi yang masuk beberapa dan yang lain masyarakat mungkin tidak tahu kalau itu. Jadi ngomongnya ya inilah apa seni menyusun kebijakan regulasi kita, Pak Bambang.
bagaimana cara kita mengakomodir partisipasi publik yang berasal dari berbagai segmen masyarakat yang heterogen, bahkan mungkin satu sama lain saling kontra. Ya. Nah, ini yang memang harus kita. Tetapi saya kira juga saya tidak sependapat ketika ada aspirasi publik yang dipaksakan sebagai masukan dan kita kemudian tidak mengakomodir, masukan itu hanya memberikan catatan pertimbangan. Lalu kita dikatakan bahwa ini tidak aspiratif. Umumnya seperti itu di sana. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, sekarang yang menyangkut BPHN sendiri, Bu, mungkin ada yang bisa disampaikan. Apa saja sebenarnya yang disiapkan ke depan, jadi artinya regulasi-regulasi yang akhirnya nanti disajikan ke Dirjen Perundang-undangan itu. Kita sedang melakukan transformasi karena Badan Pembinaan Hukum Nasional ini harapan kita tidak terjebak pada pembinaan aspek regulasi tertulis. Seperti hanya RUU, kemudian juga RPP, RPRPS, jadi hanya pada sisi perundang-undangannya. Padahal yang kita maksud makna pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum itu kan bisa meliputi Strafrecht, and onwardrecht, hukum yang tertulis tidak tertulis. Ada hukum internasional juga, ada hukum adat juga di sana. Ada putusan-putusan peradilan, baik peradilan internasional maupun peradilan di sana. Peradilan dalam nasional kita. Nah, keseluruhan putusan-putusan itu seharusnya juga menjadi sumber bagaimana pembinaan hukum nasional itu dijalankan. Tapi rupanya kita terjebak pada struktur teknokratik di BPHN yang saya tidak tahu persis sebelumnya seperti apa. Kita kemudian berurusan hanya dari aspek perundang-undangannya. Itu sebabnya kita menawarkan transformasi kelembagaan BPHN supaya jangan kemudian pusat-pusatnya kemudian dan tusi-tusinya diarahkan kepada peraturan perundang-undangan tertulis di sana. Banyak itu, ada hukum Islam, hukum adat, dan itu yang seharusnya juga menjadi bahagian objek pembinaan hukum nasional kita. Sayang ini sudah agak lama, di awal saya menjabat di BPHN, tahun kemarin itu sudah kita usulkan ke Kemenpan-RB, sampai sekarang juga belum kelar, karena masih ada perbedaan menyangkut masalah tugas dan fungsinya. Bahkan saya sudah juga berpikiran bahwa kalau badan ini kurang besar karena itu harus strukturnya Direktorat Jenderal. Kita mengusulkan Direktorat Jenderal pembinaan reformasi dan pembinaan hukum nasional. Direktorat Jenderal Reformasi Hukum Nasional. Nah, sayang nomenklatur ini juga masih perdebatan karena kita tidak bisa memutuskan sendiri, walaupun kita punya gagasan kawan-kawan BPHN untuk bagaimana agar peran strategis BPHN itu lebih tidak hanya melulu sebagian besar terkonsentrasi pada hukum tertulis, hukum peraturan perundang-undangannya. Jadi nanti bisa berebut ini dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sebenarnya menarik sekali itu. Jadi
terutama hukum adat misalnya, itu kan hampir selalu kalah ya dalam persaingan dengan hukum positif itu yang baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam praktek di peradilan itu. Jadi menarik sekali itu kalau gagasan Prof. Widodo itu bisa menjadi kenyataan itu. Nah, Prof, sekarang sedikit mengenai Askrindo, Prof. Itu sebagai komisaris utama pasti Prof. Widodo tahu tuh ke arah mana ini BUMN ini ditujukan ini. Penugasan di Askrindo sebagai komisaris utama ini kan pindah dari Jasindo di komisaris utama di BUMN 1 pindah ke BUMN satunya, kira-kira seperti itu Pak Bambang. Mungkin dari sisi saya terkait dengan background ilmu hukum perundang-undangannya aja, karena aspek GCG ini menyangkut masa kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola di perusahaan ini memang harus kita kuati basic kepatuhan terhadap regulasinya. Di Askrindo ini kan lembaga jasa keuangan. Fungsi komisaris adalah bagaimana memberikan penasehatan dan fungsi pengawasan kontrol terhadap seluruh kebijakan eksekutif BUD, terutama dari jajaran dirut dan para direktur yang ada di bawah di sana. Ini seperti bisnis pada lembaga asuransi keuangan pada umumnya, yang tunduk pada beberapa rezim peraturan perundang-undangan seperti di OJK, kemudian juga kebijakan-kebijakan lain di Kementerian BUMN. Ini mungkin tugas tambahan aja nih, Pak. Baik, Prof. Nah, tetapi sebagai guru besar masih aktif, Prof, ya. Jadi masih mengajar di Jember. Masih membimbing, terutama di S2 dan di S3, walaupun tidak intens, sekali dua kali begitu, masih memberi bimbingan dan memberi kuliah di sana. Ini kan home base-nya. Kemudian juga yang menarik, Prof. Widodo ini mengalami pendidikan hukum di Universitas Jember dan di Universitas Padjadjaran. Apa karakteristik masing-masing? Wah, jelas jauh itu, Pak Bambang. Universitas Jember itu pada masa itu kan universitas yang ada di remote area lah. Di kampung banget, di ujung timur Pulau Jawa, dan langka sekali kan ada guru besar di sana. Jumlah guru besar saat itu, apalagi sekelas begawan-begawan kita, mahaguru kita yang ada di Universitas Padjadjaran di sana, yang banyak sekali mendominasi dan memberikan warna pada kebijakan-kebijakan negara di lapangan hukum ketatanegaraan. Saya masih ingat sekali itu dan luar biasa mengikuti belajar di bawah para guru besar yang luar biasa memberikan kontribusi pemikiran, pandangan-pandangannya dalam membangun negara ini. Jauh sekali tentu dengan di Jember, tetapi walaupun di kampung di sana, spirit itu tentu kita ambil dan kita transformasi, dan saya punya optimisme di level adik-adik saya di bawah ini, Jember juga bisa mengambil spirit, membangun akademik atmosfer dan melahirkan guru-guru besar, melahirkan kaum intelektual dari kampus itu yang bisa berkontribusi juga sama seperti universitas-universitas besar lainnya.
Saya pernah wawancara dengan para direksi BUMN, itu juga alumni Universitas Jember itu. Jadi sudah banyak yang seperti Prof. Widodo yang berkarir di tingkat nasional. Iya, bukan hanya cuma di BUMN Pak Bambang, kita melihat sekarang generasi kita juga, alumni kita juga ada sebagai kepala PPATK, kemudian beberapa konjen, kemudian juga di wakil ketua KPK, sekarang di sini, kemudian beberapa eselon 1 di BKN juga, dan beberapa kementerian itu lumayan lah kita mengikuti spirit dan semangat semua para koleha yang ada di universitas-universitas yang dekat di pusat Jakarta ini. Baik Prof, terakhir mungkin berdasarkan pengalaman ya, bagaimana kiat untuk bisa berperan secara maksimal di bidangnya masing-masing, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa, baik di Jember maupun yang di Unpad? Memang ini tantangan di tengah kita menghadapi pandemi ya, situasi pandemi kemarin, Pak Bambang. Kita seperti kehilangan satu metode yang tiba-tiba kita dari klasikal dan fisik berhadapan untuk belajar dan mengajar, tiba-tiba berhadapan dengan secara virtual, berganti metode pengajaran seperti itu. Sama seperti ini, anak saya kan masuk di kedokteran UNER di umum, kemudian tiba-tiba kena pandemi sehingga belajarnya dari rumah. Tahu-tahu 2 tahun selesai sudah semester keempat. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, memang sekarang kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan memberikan ruang kepada mahasiswa, dan saya kira tepat itu kebijakan Kementerian Mendikbud untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan kegiatan mengajar. Mereka berikan konsep kampus merdeka, jadi belajar tidak harus di bangku kuliah, tetapi mereka bisa kemana mereka temukan, baik dalam terutama pada bidang-bidang profesional dan bidang-bidang praktisi di sana. Nah, ini yang memang harus dikembangkan pada saat sekarang. Universitas terakhir sekali itu lulusan program doktor Unpad itu ternyata banyak sekali. Saya banyak sekali ketemu yang mereka dari perguruan tinggi berbagai tempat di Indonesia, tapi lulus doktornya di Unpad. Nah, apakah ini cukup membantu dalam berkarir untuk pengalaman Prof. Widodo? Soal peran banyaknya alumni program doktor dari Unpad kita ini rasanya ikatan alumni kita, ikatan emosional alumni kita ini kurang ini.
Jadi ini harus dibangun lah, Ya. dibangun bagaimana fungsi alumni itu bisa benar-benar kuat ikatan-ikatan emosionalnya di sana. Nah ini kadang-kadang kalau kita lihat alumni-alumni dari kampus-kampus lain itu kan begitu kuatnya mereka, Ya. sehingga kemudian bisa memainkan peran di jabatan-jabatan publik di pemerintahan di sana. Kita menginginkan alumni-alumni, apalagi doktor ya, yang sudah dari Unpad itu, bagaimana membangun sinergitas dan menguatkan posisi kita dan saling memberikan support dukungan. Bahkan bila perlu nanti menarik juga, menarik dan menempatkan, memberikan dukungan untuk menempatkan agar kelihatan nanti ini alumni-alumni yang memang kontributif untuk setelah belajar di Unpad kemudian berkontribusi untuk ikut bersama-sama di pemerintahan. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Widodo Ikat SHM, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, atas semua yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan motivasi kita semua. Terima kasih, sukses Prof. Terima kasih Pak Bambang, salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.